Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobraser, apa kabar semua? Sehat dan tentram ya. Sehat jiwanya yang paling penting. Karena kalau misalnya badannya sehat terus jiwanya nggak sehat, gimana tuh? Oke. Kita di episode ke-425 terus ketemu dari OKOC Skies Indonesia atau Skies Indonesia ya. Sambil kita nunggu kita yang satu ini kita lihat dulu ya. Oke, dari Pak Anjas Jakarta, nanyanya lewat WhatsApp ke Winnie. Nanya, Pak Indra, sekarang saya membuka usaha empek-empek keliling, tapi sebulan terakhir saya buka lapak dengan menyewa stand di daerah Tangerang. Tapi merasakan kalau jualan berkeliling lebih efektif. Untung dari segi untung dan dapat sehat. Nah, tapi sudah terlanjur sewa stand 6 bulan dan nggak bisa dikembalikan uangnya. Apa masukan Pak Indra untuk saya, karena saya jadi bingung sendiri. Ada beberapa langkah, Pak, setuju saya. Kalau keliling itu kita intinya mendatangi pembeli. Kalau punya stand, nunggu datangnya pembeli. Yang satu proaktif mendatangi pembeli, yang satu reaktif nunggu. Jadi saya setuju dengan observasi atau kesimpulannya Pak Anjas. Nomor 1, kita harus menyewakan ulang kalau boleh disewakan ulang. Ya, kalau ke orang-orang sekeliling kita. Nomor 1. Nomor 2, kita cari orang untuk diem aja di situ, jualan pempek atau yang lainnya, kita sementara keliling. Ya. Nomor 3, cari kerjasama sama orang lain untuk nyewa bareng. Kan kita sering ya kalau pameran itu misalnya satu booth atau satu stand itu diisi sampai 6 orang, 7 orang. Kenapa? Supaya bagi-bagi. Terus masing-masing punya meja kecil atau ditaruh di dinding dan seterusnya. Nah, jadi itu ada 3 cara gimana kita bisa keluar dari sana. Ya, karena ada sih satu lagi kita berhenti aja karena nggak efektif, berhenti pakai standnya ya. Berarti rugi dong? Iya, rugi. Ya, jadi yang 3 pertama itu kita menghindari kerugian. Yang keempat, habis jalannya dan kita menerima rugi. Mudah-mudahan membantu Pak Anjas. Oke, kita lihat ya. Makasih pertanyaannya. Kita lihat siapa nih yang akan hadir. Saya bacanya dari sini ya. Biar Bu Ning Sundari. Bukan Bu nih, Mbak aja nih. Masih muda, jauh lebih muda dari saya. Ini juga masih muda nih. Mbak Herlina Ferry, Mbak Ellen panggilannya. Oke, Mbak Ellen itu kuliner dan fashion. Terus kalau Mbak Ning itu snack kerupuk kulit ikan patin. Wow. Yuk kita panggil ya. Coba udah ada belum?
Hmm, tunggu dulu. Ininya apa ya? Sebentar, sebentar ya. Alamatnya saya lihat dulu. Malai rumah kayak Topi udah. Sama dulu nih. Kitchen food belum request, tapi Berlin Kitchen Food. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara kedengeran aman? Aman. Oke, saya nyalain dulu monitor ya. Sambil nunggu Mbak Ellen. Mbak Ellen. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi nyetir atau enggak nih? Lagi di kendaraan, Prof. Mohon maaf, barusan ngedropin produk. Tapi nggak nyetir kan? Enggak, Oke. Lagi parkir kan? sambil jalan, maaf, Prof. Oh, kadang-kadang kalau lagi jalan itu kita suka suka signalnya naik turun. Kalau bergerak karena pindah dari Iya, satu BTS mudah-mudahan ke BTS lain. mudah-mudahan bagus. Nah, Iya, nanti kalau misalnya signalnya terganggu, nanti cari aja yang signalnya paling bagus terus berhenti aja sebentar. Soalnya nanti kalau baik, Prof. Ya, bicara itu, baik, Prof. bicaranya nanti naik turun. Oke, selamat datang di Ngobras ke 425, Mbak. Iya, Prof. Prof. Kita ngobrol-ngobrol seputar usaha, Boleh. terus nanti ada tanya jawab ya dari saya supaya kita bisa juga sharing-sharing kepada teman-teman atau sharing ke saya dan kepada teman-teman ya. Insya Allah. Oke, kita mulai dengan perkenalan pribadi. Berarti kalau pribadi itu nggak bicara usaha. Usahanya nanti belakangan ya. Ya. Oke, Mbak Ning mau mulai duluan, apa tuh yang patut dikenal dari Mbak Ning secara pribadi? Assalamualaikum, Prof, teman-teman. Perkenalkan, saya Ning Sundari. Tapi udah dikenal tuh pada manggilnya Debul ya, karena produknya Debul gitu. Aslinya sih Jawa, cuman tinggalnya di Bogor gitu. Kita ikut UKM Cibinong gitu. Usia sih udah uzur, Prof. Iya, Enggak udah uzur. lah, kalau Mbak Ning udah uzur, apalagi saya lebih uzur lagi. Udah kepala segini tuh. Sama berarti, Prof. Hah? Iya, usianya Sama sama, Prof. berarti. Iya, Eh, Betty. iya, Beda tipis. aja udah 4. Hmm, Oke. kita bantu-bantu suami, Prof. Kan udah suami udah resign ya, Prof ya. Dari 2018 gitu. Mulai dari kecil-kecilan sih, Prof. Soalnya kan UKM masih kecil gitu, Prof. Tapi berani mencoba. Gitu. Gitu, Prof. Amin, amin, Segitu aja. amin. Insya Allah. Iya, Semoga diridhoi Allah, Prof. amin ya rabbal alamin. Jadi kegiatannya full 100% ini ngejalanin debul ya. Iya, sama produk lain juga sih, Prof. Macam-macam. Cuman prioritas di Debul aja. Karena kan kita masuk ke Indomaret, Prof. Wow,
Iya, Keren. tapi Bagus nggak? masih skala kecil. Pembayarannya bagus. Masih skala kecil karena kita ada MOU Bupati itu, jadi untuk per 2 minggu harus dibayar, makanya kita ikut aja gitu. Hmm, oke, Berawal oke. dari kurasi gitu, Prof. Seperti itulah, gitu, Prof. Berarti nggak cuma di satu tempat aja ya? Kita ambil titik-titik apa namanya strategis aja dulu, Prof. Karena kan modalnya masih kecil ya, nggak langsung ribuan. Sebenarnya untuk Indomaret sendiri itu permintaannya langsung ribuan di satu titik supply gitu kan. Karena kita modalnya kecil ya udahlah, yang kita ada dulu gitu. Daripada pinjam jadi pusing nanti. Gitu, Prof. Iya, itu namanya tumbuh dari arus kas sendiri, cash Iya, flow. iya benar. Atau sebutannya apa tuh? Organik. Organik ya. Mm-mm, Oke. bertumbuh secara organik. Oke. Mm-mm. Ini lagi Gitu. kuliah sekarang ya? Iya, online online Prof. Pengen belajar agama juga kan, udah usia udah segini pengen belajar agama gitu, Prof. Oh, keren. Hmm. Gimana tuh belajar belajar online-nya? Apa yang dipelajari, ke mana dan apa yang Kita langsung sekolah link mana? Hmm? link ke Mesir, Prof. Link ke Mesir. Heeh. Jadi sama Syekh di sana yang Syekh Wahid Bali. Beliau rektor di apa namanya di Mesir, universitas di sana, Shafa, Shafa University, gitu. Belajar dikit-dikit, Prof, biar agak ngerti lah apa nama fikih gimana gitu, akidahnya gimana gitu. Paling enggak paham lah, belum pinter-pinter banget, tapi paling enggak tahu lah ilmunya gitu, Prof. Iya, kalau habis tahu terus nanti paham gitu ya, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan mohon ya, Prof. Soalnya kalau tahu aja terus nggak paham sama aja bohong. Iya, nanya nanya itunya, Prof, dosennya. Iya, Kalau iya. nggak paham. Itu tiap hari tuh. Tiap hari. Ya, enggak sih, Prof. Kalau pertemuan sekali sama syekhnya itu pertemuan seminggu sekali. Ada jadwalnya. Hmm. Terus bayar nggak? Gratis, Prof. Oh, oh, Iya, boleh dong di share dong linknya. iya, nanti di link, Prof. Iya, DM ya, DM biar biar ini. Iya, bagus. Waduh, ini saya terinspirasi banget nih. Iya, kan dunianya belajar, akhiratnya juga pengen juga gitu, Prof. Iya, iya, iya. Iya, Hmm. kita ibaratnya kalau kuliah, bangku kuliah itu yang diisi akalnya, Iya. terus diberikan makanan akalnya. Iya. Kalau badan kan setiap hari makan tuh, tinggal spiritualnya yang diisi juga dikasih makan. Insya Allah. Waduh, keren keren. Insya Allah. Makasih, Mbak Iya, Ning. makasih, Prof. Iya. Sama-sama. Oke, Mbak Ellen, Ya, Prof. ini Siap. ini handphonenya dipegangin nanti pegel Iya, setelah 1 jam loh. nggak apa-apa. Mendingan diganjel gitu, ada nggak ganjelannya gitu? Nggak apa-apa, Prof. Nggak Ganjel apa-apa ya. takutnya jatuh. Tadi Ganjelnya diperkirakan udah sampai rumah, ternyata waktunya itu apa berubah. Harusnya oh, hanya sampai jam 2, ternyata masih sampai jam 3 baru mulai acaranya. oh, oke. Kalau diganjel di dashboardnya bisa nggak dicek gitu? Dashboardnya takut jatuh, Nggak maksud, takut tapi jatuh. dipegangin biar biar nggak pegel tangannya. Udah pakai gini, udah pegangan. Oh, Insya Allah. iya. Di di pangku ya, sekarang di pangku. Iya. Nggak. Oke, silakan perkenalan pribadi Mbak Ellen. Eh,
Ya kalau nama saya udah Prof. Herlina Ferry, panggilan Ellen. Itu saya sebenarnya backgroundnya fashion, Prof. Hmm. Awalnya. Tapi kalau kuliner itu karena namanya ibu rumah tangga tuh pasti masakan itu pasti harus gitu. Itu awal yang mendadak karena anak saya awalnya dia harus keluar dari rumah karena kuliah dan jauh dari rumah gitu, dan kita terbiasa dengan masakan rumah. Dan sampai homesick, pinginnya pulang ke rumah terus, makanya saya munculkan makanan ini. Itu makanya saya akhirnya terjun ke kuliner gitu, karena harus menciptakan makanan yang bisa tahan lama. Kebetulan dia kan di asrama tidak mempunyai perlengkapan yang memadai, jadi kalau misalnya makanan basah bakalan 1-2 hari basi gitu. Hanya muncul di situ yang kuliner, dan syukur alhamdulillahnya saya ketemu sama Jackpreneur. Dan di situ lebih dilatih lagi untuk mengenal semuanya, Prof. Dan ya bertemu waktu untuk memperdalam lagi untuk dapat ilmu BNSP, nah ketemu lagi dengan Skies Indonesia, makin bergabung. Ya alhamdulillah, Prof. Istilahnya kulinernya jadi mau nggak mau akhirnya nyemplung ke dalam. Itu makanya saya terjun ke kuliner. Tapi fashionnya juga insya Allah sih masih agak didiamkan dulu, tapi insya Allah akan kembali lagi. Oke, amin, amin, amin. Terima kasih. Oke, masih dengar suara saya ya? Insya Allah, Prof, masih. Masih, Mak. Oke, makasih Mbak Ellen. Oke, kalau di sini itu kita lakukan perkenalan. Perkenalan tadi udah sedikit. Kalau ini udah saling kenal kan? Insya Allah kenal. Kenal barusan. Padahal kan Belum pernah sama disguise, jadi harus iya, saling kenal. tapi belum pernah ketemu sih. Kalau dari ininya sih udah kali ya. Oke, Saya di Bogor. oke. Prof. Oke, iya. Soalnya habis kenalan, kadang-kadang suka ngobrol sama saya, tapi nggak saling kenal gitu ya. Iya betul. Nah, kalau sekarang promosi produknya ke saya dan ke teman-teman lain yang menyangkut 4 hal. 4 hal itu apa yang dijual, tadi udah sedikit ya. Terus harganya berapa, udah itu, terus belinya bagaimana atau di mana. Terus terakhir terbuka untuk kolaborasi atau kerjasama atau reseller atau distribusi atau dropshipping atau apa yang lainnya ya. Itu 4 itu. Kita mulai dulu dari Mbak Ning. Boleh. Ini Prof, produk saya itu kerupuk kulit ikan patin ya Prof. Dulu itu dari kita pengen langsing ya, habis hamil gitu, gendut gitu kan. Terus nemu apa namanya diet gitu, diet keto yang low karbo gitu, ya udah. Akhirnya cemilannya kayak gini, bikin aja deh gitu. Ini udah kita ikut kurasi gitu. Diterima di apa namanya akselerasi, itu udah kesana juga gitu. Cuman pas pandemi itu kan jadi sepi tuh kok, Prof, jadi kita tarik gitu. Akhirnya kemarin MOU Bupati Bogor gitu, perwakilan tuh produk-produk UKM, yang bisa masuk ke Indomaret. Akhirnya alhamdulillah terpilih gitu. Akhirnya kita mulai udah 2 bulan sih, Prof. Nah ini produk kita ini ada yang original, ada hotnya juga, Prof. Nih hotnya, salad egg juga ada. Nah ini Ibu Wapres tuh hotnya yang ini nih, Prof. Pernah order salad egg. Oke. Karena beliau pernah low karbo kalau nggak salah, lewat ajudannya tuh pernah order ini yang salad egg. Ibu Wapres kita gitu. Kita Gimana tuh caranya sampai diketahui?
Mungkin beliau itu pernah diet juga, low karbo gitu. Jadi cari makanan yang no tepung, no gula gitu, Prof. Caranya di Oh, itu apa namanya? Tokped gitu, Prof. Ordernya. hmm. Oh, ya gitu. Gitu pernah. Oh, oke oke. Hmm, Nemu di Tokped ya. ya. Terus apa melalui itu juga kita resell ke semua ke Jogja mana-mana tuh resell gitu per 100 pembelian gitu. Jadi kita kasih harga harga resell, harga distro gitu, Prof. Gitu. Jadi untuk satuan yang original itu kita di 20.000 sampai 25. Tapi kalau resell minimal 100 tuh bisa harga 12.500 satunya. Gitu. Di Indomaret juga sama. Sama harga 12.500. Cuman kalau Indomaret kita baru masukin yang original. Kita pertemuan satu-satu dulu, Prof. Kalau untuk tim apa namanya yang low karbo gitu udah pada kenal produk-produk ini sih. Tapi untuk yang ke umum gitu kita harus ngenalin lagi karena belum familiar sepertinya produk-produk ini yang apa namanya real food gitu, benar-benar dari kulit ikan tanpa campuran tepung atau gula gitu, Prof. Gitu. Oke, Oke. itu Prof kurang lebihnya. Kalau yang diet low karbo boleh deh Prof ini buat cemilannya. Tapi bisa buat lauk juga Prof ini. Iya. Lauk tapi nasinya banyak itu nasi panas gitu gimana? Kita total proteinnya tinggi juga nih Prof. Proteinnya itu per 100 gram ada 52 gram proteinnya. Jadi Wow. setara dengan daging 250 gram per pack ini. Satu pack itu sama juga 250 gram daging. Iya, iya. Apa namanya? Kandungan proteinnya. Gitu. Produksinya di mana ya? Produksinya kita di rumah kan baru kecil-kecilan, Prof. Pengennya sih punya tempat usaha khusus gitu, Prof. Apa namanya produksi khusus gitu, tapi kan belum. Seperti Oke, itu. oke. Ya, benar. Gitu Oke. aja, Prof. Kalau sekarang udah ada berapa reseller atau nggak pakai reseller? Reseller sih kemarin udah banyak ya, Prof. Jogja itu cuman ya naik turun gitu ya, Prof. Karena memang produknya kan kita nggak khusus ya untuk penikmat khusus gitu ya, untuk diet gitu terkenalnya gitu, Prof. Jadi ya, tapi di Bali, di Jogja itu ada semua. Kalau event-event juga dibawa sama teman-teman untuk basar gitu dibawa gitu. Oke. Ya itu aja ya, Prof. Oke. Boleh, Ada boleh. di kalau mau belanja bisa Prof di Tokped, Shopee kita buka di itu. Oke. Nanti saya coba deh buat cemilan biar Biar perutnya nggak buncit, iya, biar perutnya nggak buncit. buncit kan over karbo, Prof. Iya betul. Namanya lapar mata, matanya yang lapar. Jadi craving ya, Coach. Mm-mm. Prof. Oke, Ya, ya baik, makasih, baik. ya makasih Mbak Nia. Ya, terima kasih, Ya, Prof. sekarang giliran Mbak Ellen. Silakan Mbak Ellen, promosi gaspol, gercep, remblong. Promosi kebetulan saya lagi jalan nggak bawa produknya, Prof. Saya itu promosi produknya itu kan berupa karena kemana background dari Sumatera Barat ya, makanan Sumatera Barat kebanyakan dalam kemasan seperti rendang daging suwir, rendang ayam suwir, dan untuk anak-anak tuh biasanya crispy chicken skin. Baru lagi saya buat dengan bebek crispy balado.
ada juga yang alhamdulillah kalau yang untuk rendang daging suwir, rendang ayam suwir dan crispy chicken skin itu udah ada PRT-nya Prof. Jadi udah mulai saya untuk pasarkan itu agak lebih luas. Sebenarnya itu udah saya munculkan udah lama, saya udah berusaha dari awal muncul, saya udah coba naruh ke beberapa tempat. Kalau untuk namanya toko-toko kue sih alhamdulillah nerima, tapi kalau untuk yang retailer yang misalnya kayak TikTok atau supermarket tuh agak mereka cari PRT. Dan alhamdulillah dengan PRT sekarang udah mulai seperti kemarin saya dengan kurasi terpilih untuk yang bisa memasarkan produknya atau mengenalkan produknya di mall, di Kokas kemarin baru selesai, dan hari ini pun dipercaya juga untuk mengisi untuk salah satu supermarket yang Scanetgo yang di Ciledug, Ciledug ya. Itu bukan ini, Kalau bukan untuk harga, bukan ini ya, bukan supermarket yang bukan TikTok ya? bukan TikTok saya belum, waktu dulu super saya pernah masuk karena belum ada PRT jadi mereka belum terima. Oke. Tapi beberapa toko kue saya coba, dan waktu awal mulai pandemi itu emang kebetulan pas pandemi, menjelang pandemi itu saya nggak tahu kenapa semua produk saya tarik, nggak tahu itu memang pas jatuhnya pandemi kita itu langsung stop semua dari kulinernya, saya nggak ingin lagi gitu, dan mulai bangkit lagi ya setelah kita lewat pandemi dan mulai satu-satu lagi muncul lagi, dan ya di awal tahun ini lah Prof udah mulai lagi sedikit-sedikit udah mulai bangkit lagi untuk mulai memasarkan di beberapa, kalau yang online sih dari awal masih. Oke. Alhamdulillah ya Allah. Tadi berapa harganya tadi kelewat? Aku kelewat. Kalau harganya itu masih di batas yang kalau rendang ayam itu di antara sekitar 45 sampai 50 gitu. Kalau rendang daging suwirnya itu di antara 50 sampai 55 gitu, Pak. Dan ini juga saya juga menitipkan ini di kantor wali kota, di galerinya wali kota Timur. Kebetulan saya kan inalingan di Jakarta Timur. Oke. Dan untuk penjualan juga saya untuk di marketplace-nya di Shopee ada, di Tokopedia, Lumo Shop. Alhamdulillah ada. Lumo ya. Hah? Ininya ketiknya apa? Fairlane Kitchen. Fairlane Kitchen. Iya. Oke. Oke. Jadi selain itu metode penjualannya nggak lewat kerjasama atau orang atau reseller gitu? Reseller belum ya sih Prof ya. Waktu ada sih udah sebagian, cuma belum banyak sih, baru 1-2 orang lah Prof. Itu biasanya menjelang Lebaran atau puasa itu untuk jadi hampers gitu Prof. Iya. Karena produknya bisa bilang emang untuk makanan kemasan praktis gitu ya Prof. Kalau untuk traveling juga bisa, untuk anak-anak pesantren gitu. Karena kan berupa lauk ya. Iya. Ini udah 2 minggu lebih dikit mau masuk Ramadan, ini bisa banyak stok nih. Dua-duanya nih. Insya Allah. Mbak Ning sama Mbak Ellen bisa laris manis Tanjung Kintul. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bisa jadi hampers juga, Iya. Kalau dari tahun kemarin sih saya memang buat hampers yang untuk itu produk ini Prof, dendeng sama produk-produk yang lainnya. Insya Allah tahun ini pun sepertinya akan dibuat seperti itu lagi. Alhamdulillah, Masya Allah. Juga. Alhamdulillah. Iya. Oke. Makasih nih promosinya nih. Wah. Terima kasih nih Prof. Terima kasih Prof. Lagi puasa sunnah, langsung dengar makanan langsung di mulut ini langsung pengen nyoba.
Oke, nah sebenarnya yang berikutnya ini saya mau minta berbagi cerita nih dari Mbak Ning sama Mbak Ellen. Tapi sebelum itu saya mau, tadi kan Mbak Ellen cerita ketemu jackpreneur. Nah, saya pengen tanya nih, Mbak Ning ketemu sama Coach Chin itu gimana tuh caranya tuh? Sebelum ke Mbak Ellen. Ketemu coachin. Mm-mm. Ketemu coachin itu 2 kali saya, Prof. Pertama ikut apa namanya? Hmm, bikin apa sih? Dimsum waktu itu. Nah, terus alhamdulillah tuh ada kesempatan dari OKOC untuk apa namanya brandingnya tuh di Haki itu, Prof. Kita termasuk 5 besar, Masya Allah. Jadi gratis nih dari OKOC nih. Terima kasih ya OKOC gitu. Oh gitu, dikasih gratis itunya ya? Tapi kira coach itu rezeki-rezekian. Terpilih cepet-cepetan gitu. Hmm. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah itu kita datang tuh waktu ke Jakarta untuk seminar hakinya. Ada coach juga, udah ngobrol gitu sama Oh, coach. Seperti itu, Prof. oke, Waktu ada Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Rizky, kata, Prof. iya betul. Katanya rezeki itu datang kepada yang mencari. Gitu. Iya. Kalau nggak mencari, dia nggak nyamperin. Nah, jadi maka itu ditanya. Kalau Mbak Ellen tadi ketemu jackpreneur, gimana tuh caranya? Ketemu Jack Trainer sih kebetulan di di sekitaran rumah saya waktu itu lagi ada pelatihan di situ. Terus saya bingung pelatihan apa gitu, saya bilang pelatihan ya dari Jack Trainer. Saya bilang tanya saya boleh ikut nggak? Kebetulan emang dekat sekali dari rumah, daripada saya ini saya langsung ikut dan berkelanjutan alhamdulillah sampai sekarang gitu. Banyak yang manfaat lah yang saya dapatkan dengan saya ketemu. Nah, ketemu coach sama Chin, sama ketemunya di BNSP. Ketemu di Hmm. BNSP ya udah ikut langsung bergabung sama Chin. Dan pas ngobrol-ngobrol ternyata emang ya sama-sama ada background di fashion juga. Entah belum, insya Allah kalau emang ada rezekinya mungkin bisa kolaborasi atau bagaimana. Ya alhamdulillah lah, banyak yang didapat dari bergabung dari Ya, ini Skype Indonesia. kita ketemu Chin. Ada Kalau acara ada rumah Chin juga. kalau nggak ada pelatihan jackpreneur dekat rumah, Nggak nggak tahu bakalan barangkali. ketemu. Belum nggak tahu barangkali. Oke, berarti itu PR tuh ya, PR buat teman-teman komunitas, teman-teman penggerak itu gimana caranya supaya informasi itu bisa sampai kepada Iya, orang-orang. Kalau enggak kan jadi kebetulan-kebetulan gitu, padahal nggak ada yang kebetulan ya. iya. Alhamdulillah. Oke, makasih ceritanya. Nah, ini yang berikutnya nih saya mau nanya nih. Ya, ada nggak cerita terkait usaha yang biasanya kalau cerita itu ya untuk saya dan teman-teman itu cerita biasanya tuh yang manis-manis gitu. Ini saya mau nanya ada nggak cerita yang pahit-pahit? Silakan Baning. Pasti ada, Prof. Waktu itu kan eh resell di Jogja. Kalau order kan by ekspedisi itu ya, Prof. Tiap order tuh banyak tuh gede gitu karena kan volume tuh bentuk kerupuk tuh volume gede gitu. Nah, sampai sana nggak pernah tuh ada problem. Setelah sebulan, kerupuknya tuh apa namanya padahal baru bikin. Itu komplain beliaunya
Kalau kerupuknya itu apa namanya sudah melempem gitu loh. Entah ditaruhnya di mana atau bagaimana gitu. Jadi udah balikin aja nanti diganti gitu. Seperti itu. Berapa Lumayan banyak ada tuh? di sana. Ya, gimana Prof? Berapa berapa banyak tuh? Ada sejuta berapa nih nominalnya gitu Prof? Lumayan. Terus yang di apa namanya akselerasi juga begitu karena mendekati apa eh COVID itu kemarin tuh Prof, jadi harus ditarik. Ya, ditarik. Itulah paling kurang lebihnya seperti itu Prof. Itu Dukanya kira-kira gitu dengan kira-kira hikmahnya apa tuh? hikmahnya. Jadi untuk resell itu eh, jangan langsung ambil banyak. Dalam arti bisa memprediksi dalam seminggu itu habis berapa, itu harus habis gitu. Jadi nggak stok langsung banyak gitu, Prof. Jadi per minggu itu harus stoknya berapa. Kita di plannya seperti itu. Oke, jadi nggak sekaligus gitu ya? Iya. Oke, terus kalau dibalikin gitu masih bisa dimanfaatkan nggak? Nggak bisa, Ulang ya. nggak bisa, Dibuang, Prof itu. Iya. nggak bisa digoreng lagi gitu nggak bisa? Sebenarnya bisa, cuman kadang jarang sih, hanya dua kejadian itu aja sih, Prof. Karena selanjutnya tuh kita bilang ke reseller itu ordernya jangan jumlah banyak dulu gitu. Per minggu aja habis berapa, jadi habis gitu. Jadi jarang kalau dibalikin sekarang jarang habis gitu, Prof. Oke, jadi kejadiannya ada 2 kali, Iya, terus tapi nggak berulang gitu ya? iya nggak berulang. Dan Ada, sekarang banyak yang marketplace gitu, Prof. Jadi langsung pengen beli makan habis gitu aja. hmm, kalau kerugiannya kemarin ada nggak tuh yang dari yang dikembaliin itu? Gimana, Prof? Ada kerugian rupiahnya nggak? Ya itu nominalnya berapa juta gitu sih, Prof. Hmm, terus mempengaruhi ini nggak perputaran berikutnya nggak, produksi berikutnya? Hmm, nggak begitu sih. Karena kita udah stok banyak sih untuk apa namanya kerupuk yang stay untuk diproduksi itu udah stok banyak, jadi nggak terlalu sih. Oke, berarti perencanaannya di awal lebih matang dan sudah menghitung kemungkinan-kemungkinan seperti itu ya, kira-kira gitu ya? Ya, benar. Betul, Prof. Begitu. Oke, Untuk di Indomaret juga sekarang kan eh, tiap satu Indomaret itu dibatasin cuma enam gitu, Prof. Nggak bisa langsung banyak gitu, karena apa? Di sana dibagi-bagi. oh, Jadi lebih efisien juga gitu. iya iya, oke, alhamdulillah udah recover dari itu dan nggak Iya, terlalu berat. iya. Oke, Enak kalau jualannya online di marketplace, Prof. Lebih enak ke situ. iya WA, iya, IG gitu. oh lebih praktis ya. Iya, dananya juga langsung masuk. Saya dulu masukin dulu deh. Pakai dulu dong. Iya, alhamdulillah. Makasih Mbak Ning berbagi ceritanya. Iya, baik, Prof. Mbak Ellen, ada yang mau dibagi cerita pahit-pahitnya, rasa jamunya? Ada Prof waktu sekitar hampir 2 tahun yang lalu kali ya Prof ya.
Eh, itu saya alhamdulillah dapat satu apa sih eh, klien di salah satu toko kue yang brand besar gitu, suka dengan produk saya yang kulit ayam crispy chicken skin. Eh, dan mereka juga mengikat untuk dengan segala macam perjanjian kita untuk suppliernya mengisikan mengirimkan produk kita, dan mereka meminta sampai setahun kontrak kerjanya dengan banyak membuat kita tuh peraturan-peraturan harus begini, harus berjanji segala macam. Dan ya sebagai pemula gitu ya Prof ya, istilahnya untuk modal itu kan nggak terlalu besar gitu istilahnya, sementara mereka minta pengiriman tuh harus banyak, minimal untuk sebulan itu kalau dari kontraknya itu mereka minta hampir ya minimal 100 gitu, 100 kilo. Pokoknya dengan untuk kita banyak mengikatnya, harus mengikutin gitu kan. Dan untuk pembayaran dengan kita modal kecil, mereka baru mengadakan pembayaran itu di temponya 3 sampai 5 hari setelah pengiriman. Dan itu pun setelah invoice kita masuk ke mereka. Bukan hanya pengiriman, soalnya pengirimannya tempatnya berbeda, invoice-nya tempatnya berbeda. Dan untuk kebelakangannya lebih hampir seminggu gitu kan. Nah dengan modal kecil kan agak susah kan. Jadi di sayanya agak susah aja, tapi ya masih berusaha, namanya kita udah komitmen pasti harus gitu, nggak bisa dibilang kita mas nanti begitu, nggak bisa. Ya tapi komitmen kita berusaha. Dan tapi di merekanya di belum sampai setahun mereka udah langsung diam tanpa ini, pergi tanpa mengatakan apalah gitu. Kita tanya apakah pengiriman lagi, enggak gitu. Itu makanya saya bilang ya kalau dari ini ya mungkin harusnya kalau hitam di atas putih kita juga minta dari mereka kali ya Prof ya, untuk perjanjian kontrak kerja. Yang ada kan kita kontrak kerja dari mereka yang kita terima, tapi kontrak kerja dari dari kita ke merekanya yang itu saya agak kekurangannya kali. Itu yang saya tidak enak karena kita udah siap-siap untuk eh, memenuhi, mereka harus menyiapkan berapa banyak produk yang harus kita kirimkan mereka. Itu yang ya jujur sih yang pahitnya, pernah pahitnya di situ. Tapi kalau Itu untuk apa? yang lainnya insya Allah. Hah? Itu ada dampak yang lama terhadap operasional atau keuangan nggak gara-gara itu? Ya lumayan ya Pak ya, istilahnya ya kebetulan waktu itu zaman juga eh, pandemi ini juga, istilahnya kita juga banyak lah dibilang dampak ya lumayan istilahnya. Soalnya kita juga eh, apa ya namanya, ya itu dari modal kan kita usahakan, tapi sementara dari mereka ini jadi kita agak ke pending gitu, itu dampaknya. Itu Oke, yang oke, tidak menyenangkannya di situ ya. Kalau yang lain-lain sih insya Allah ya sejalannya ini ya kita mengalir aja Prof. oke. Agar tidak terulang gitu ya buat diri sendiri maupun orang lain, itu saran dari Mbak Ellen apa? Ya kita masih saklek ya, dari awal kita mesti kalau perjanjian tuh emang kita mesti baca betul. Jadi istilahnya eh, dari kita juga aman lah, jangan seperti itu kan. Jadi saya juga tidak bisa berkeras sama mereka, merekanya bisa menekan kita gitu. Jadi lebih teliti untuk kedepannya. Walaupun Ya, Isa bilang dia perusahaan besar, kita anggap kan sudah nggak pastilah, nggak macam-macam. Tapi ternyata ya untuk yang usaha kecil ya dianggap angin lalu kali ya. Gitu, ya, Prof. ya. Memang salah satu yang kita berikan pelatihan kepada teman-teman usaha mikro kecil gitu, kalau terkait janji masa depan, baik dari kita maupun dari orang ketiga, itu perlu tertulis dan ada saksinya, ya, Ya. kira-kira gitu. Iya benar. Karena kalau enggak, ya berarti
ada satu waktu yang bisa terjadi kerugian. Iya. Jadi kalau lisan boleh nggak? Lisan awalnya terus langsung di backup dengan tulisan dan ditandatangani saksi, itu jauh lebih baik. Ya, walaupun kita juga kadang-kadang tahu kalau misalnya perjanjian tersebut itu bisa nggak kuat di mata hukum gitu ya. Tetapi kalau kita selalu mengajarkan disiplin, disiplin untuk menulis apapun yang dijanjikan, habis itu ada saksi. Soalnya kalau nggak ada saksi juga repot juga. Iya. Ya, Iya. walaupun kita sendiri sama pihak sana harus hadirkan saksi dari pihak kita, dan dari sana juga harus hadirkan saksi. Ya, jadi kayak ijab kabul aja lah, gitu kan ada saksi, benar nggak? Iya. Ya, jadi sama dalam perjanjian muamalah atau usaha atau yang lainnya, itu kita perlu adakan itu, karena kita tahu kalau kita nggak lakukan itu pasti terbuka kemungkinan untuk kerugian. Ya, itu benar banget tuh. Oke, Mbak Ellen, makasih sharingnya. Nah, ini kita masih ada beberapa waktu lagi. Nah, yang di sesi sekarang ini tanya jawab. Tanyanya ke saya. Kalau tadi saya tanyanya ke Mbak Ellen sama Mbak Nin, sekarang saya yang ditanya. Nah, tapi kalau misalnya saya nggak bisa jawab, nanti saya bilang, Cin, jawabin dong, gitu ya. Oke, nah, jadi tanyanya yang terkait usaha. Silakan Mbak Nin. Kita ke marketing aja ya, ke Prof ya. Biar Boleh laris apa nih aja. produknya. Iya, ini kan di IG dulu kan ramai itu ya, Prof. Sekarang itu mulai sepi deh, Prof, gitu. Itu triknya gimana ya? Jadi kita posting gitu biar langsung closing gitu. Itu gimana tuh, Prof? Yang Kiat-kiatnya. yang sekarang sepi itu apa tadi, Mbak Nin? Via IG, IG. Oh, Hmm. kalau ini yang dari beberapa kali saya lakukan ngobrol gini, ngobrol santai, mereka udah bilang gini, dari IG udah nggak ada order, Iya, yang Bang. ada order sekarang dari TikTok. Benar. Juga kurang juga. Bener, Prof. Iya, IG kayak biasanya bagus gitu. Sekarang mulai sepi. iya. Ini menurut saya IG itu lagi bingung sama dirinya sendiri. Kenapa saya pakai IG buat live gini? Karena platform lainnya belum bisa saya. Misalnya contoh, di TikTok saya harus minimal kalau untuk live harus 1.000 follower. Saya belum punya, baru 300-an. Maka itu mau minta Mbak Ning sama Mbak Ellen follow dong, biar kita bisa live di TikTok. Ya. Nah, Iya. jadi IG itu sendiri, dia menurut saya algoritma tuh metode dia melakukan aplikasinya itu udah banyak berubah dari sebelumnya. Misalnya follower. Follower itu bisa sebulan gitu nggak nambah, itu bisa. Iya. Kalau dulu tuh selalu nambah gitu ya. Jadi ini udah saya perhatiin, udah semenjak TikTok makin hits gitu ya, mereka udah kayak panik gitu nih orang-orang IG. Nah, sekarang ini saya pakai IG itu untuk supaya sebenarnya pakai Zoom itu juga enak gitu ya. Cuman kalau Zoom itu kan cuman kita bertiga ya. Kalau live IG ini bisa orang banyak bisa nonton, udah itu terus bisa komentar juga gitu. Ya, jadi dan bisa disimpan
habis itu bisa dipindahin ke YouTube dan seterusnya. Jadi masih ada lebihnya lah gitu ya untuk urusan ini aja. Tapi untuk urusan jualan itu betul-betul dari 2022 pertengahan itu udah melambat sekali. Iya, makanya aduh sepi banget. Nah, artinya apa? Artinya kita harus mulai pasang iklan berbayar. Coba aja gitu ya, coba. Iya pengen itu, pengen sih, Prof. Yang mulai dari kecil gitu ya, Prof ya. Iklan dari Ya, kecil. Bentuknya iya, boncos, Prof. iya, 15.000 atau 20.000 sehari lah gitu, kira-kira ya. Hmm, gitu ya. Ya kita sisihkan segitu, kita coba lebih banyak orang yang mampir atau enggak, Hmm. ya. Nggak ada trik-triknya gitu, Prof. Oh, Untuk biar nggak boncos, biar ada. nggak Nah, langsung. ini maka itu kita perlu mentor-mentor. Nah, kalau digital marketing itu ada di OKOC namanya Mbak Dini, tapi OKOC Forever di Depok. Ya, di Depok. Dia spesialisnya adalah melatih teman-teman di OKOC, bukan cuma Forever aja, tentang digital marketing. Nah, nanti Winnie bisa kasih nomor sama DM-nya. Jadi Baik. gimana caranya melakukan digital marketing di sosial media. Ya, karena digital marketing selain di sosial media juga ada. Ya, contohnya di e-commerce, misalnya di Tokopedia gitu, kita juga bisa pasang iklan. Di GoFood bisa pasang iklan, di Shopee Food pasang iklan, dan seterusnya ya. Jadi itu Ya. ada caranya. Nah, itu perlu belajar ke salah satunya Mbak Dini ini, namanya Dini Amelia. Dia produknya lidah sapi juara dan udah kirim ekspor ke Singapura, ke Malaysia, dan Masya Allah. jadi itu makanan jadi seperti Violent punya gitu, tapi dia bisa kirim mungkin 10 kilo gitu, jadi bukan partai besar gitu ya, kirim 10 kilo. Oh iya iya. Dan ongkos logistiknya, ongkos kirimnya itu dia tahu mana yang masuk akal atau murah gitu ya, sehingga nggak menyebabkan harganya lebih mahal dari harga barangnya sendiri. Ini ada Chin nih, Chin. Iya. Cin tuh. Banyak kasih Dipanggil peluang sama Cin. saya, Prof. Hah? Iya, Coach Ida banyak kasih peluang sama saya. Iya, Coach Ida ini Masya Allah. die hard. Passionnya luar biasa. Iya, Mas. Energinya luar biasa. Iya. Nah, mungkin ya tadi kalau saya ingat Mbak Dini itu karena dia sering muncul di live saya nih. Kali ini cuman nggak muncul nih. Biasanya dia langsung nyaut. Siap gitu. Nah, kalau gitu saya harus tanya sama Chin nih. Chin, digital marketing di Sky siapa yang suka melatih? Tuh, semangat semua katanya. Waalaikumsalam. Kasih. Nah, Terima kasih. Cin. nah jadi menurut saya kalau IG itu dia lagi kacau itu ya, softwarenya tuh lagi kacau. Jadi orang-orang yang tadinya lihat postingan kita terus beli, itu jadi nggak dapet postingan kita. Dulu kan langsung ya itu, Prof. Sekarang Iya, enggak. Atau beralih jadi aja, Prof. iya, jadi dia biasanya kalau kita follow orang itu muncul di timeline kita, tapi kalau kita nggak bintangin, nggak ditambahin favorit, dia munculnya di bawah-bawah, di selip-selipin sama Instagram dengan postingan yang lain-lain gitu, karena dia mau ikut-ikut TikTok kan. Dia mau ikut TikTok, di mana kalau TikTok itu
yang bukan follow kita aja bisa muncul di feed Iya. kita. Heeh. Ya, Saya udah jadi bikin sih di TikTok, Prof. Cuma tinggal gimana nih untuk biar memulainya. Udah semuanya udah sih. Masuknya agak susah juga tuh, Prof, di TikTok. Karena kan harus pakai PRT-nya harus ada, nomor halalnya harus ada kalau makanan kan lebih ribet banget gitu di ACC-nya. Nanti kalau nggak aktif 3 minggu udah di nonaktifin sama TikTok jadi nggak enak banget. ya kalau kalau perizinan ini Chin ini jagonya nih. Sampai halal-halal bisa dapat gratis sama Chin. Saya Jadi udah ada sih, Prof. oh gitu, alhamdulillah. Alhamdulillah udah ada. Nah, sekarang tinggal tinggal gimana langsung mulai di TikTok karena di TikTok Shop itu teman-teman bilang bahwa mereka sekarang dapat pesanannya dari TikTok Shop ya. Sementara yang IG-nya udah matsur tuh apa? Mati Tenggelam. suri ya. Iya. Saya juga kalau kalau nggak ada IG live-nya mungkin saya udah nggak pakai lagi IG kali ya, Instagram, karena menurut saya mereka lagi kebingungan tuh gimana caranya mengejar ketertinggalan dari TikTok. Kira-kira gitu Mbak Ning. Jadi saya saran Terima nanti kasih. minta ikutan sama digital marketer kalau di lingkungan OKOC itu Mbak Dini di OKOC Terima kasih Forever. Prof atas masukannya dan semuanya. Sama-sama, sama-sama. Semoga Ayo Mbak berkah. Ellen. Amin, amin. Salam. Ini Prof mau nanya, Mbak Ellen boleh. Kalau kalau nggak ada bagaimana nggak cara apa-apa juga. Hah? Oh ada toh. Bagaimana caranya? Maaf, Prof. Bagaimana caranya supaya kita tetap tough ya dalam itu istilahnya dalam dibilang persaingan apa ya Prof ya istilahnya walaupun dalam marketplace walaupun marketplace ataupun yang bukan marketplace gitu loh dalam persaingan penjualan dalam produk segala macam produk gitu. Ini tough dalam artian apa nih? Toughnya. Ya bisa bersaing dengan semuanya gitu loh Prof. Soalnya kan Oke. kalau dari produk kan sebenarnya kita untuk UMKM sebenarnya pasti ada setiap UMKM tuh setiap produknya ada spesifiknya masing-masing. Bisa rendang satu dengan rendang yang lain atau kulit satu dengan kulit yang lain pasti ada masalah dan pasarnya gitu. Tapi kadang-kadang kan ada turun naiknya gitu loh Prof. Yang Iya. buat kita tuh tetap bertahan jangan sampai kita jatuh gitu atau menyerah gitu Prof. Oh oke. Itu sih gampang banget jawabannya, Mbak Ellen. Langsung angkat telepon bilang, Cin, Eke lagi down nih, gitu. Jadi harus punya cin yang lain yang ngelilingin diri kita. Ya, jadi kalau cin itu satu orang ditarik ke sana kemari gitu ya. Tapi kalau kita punya cin 1, cin 2, cin 3, cin 4, cin 5 yang mengelilingi diri kita, atau kita lingkari diri kita dengan orang-orang yang seperti cin, itu kita nggak punya kesempatan untuk nggak tangguh gitu ya. Nggak punya kesempatan untuk komplain atau ngeluh gitu ya. Nggak punya kesempatan karena setiap hari gitu di chat kita pasti wah penuh dengan segala sesuatu yang positif ya, vibes-nya positif. Ini kata Cin mudah kok gabung di TikTok Shop, ayo. Udah. Nah jadi kalau urusan jualan itu kan kadang-kadang kalau zaman dulu nih ya, kalau kita punya toko gitu ya, toko fisik, itu kalau di depan tokonya itu lalu lintasnya ramai,
itu kita udah tahu nih jam berapa ramai dan seterusnya. Tinggal kita narik mereka ke dalam aja ya. Nah, kalau kitanya tokonya itu di dalam pasar, itu jauh lebih mudah gitu ya. Karena orang datang ke pasar untuk belanja. Nah, itu lalu lintas itu, pembeli itu nggak tiba-tiba mati gitu, nggak tiba-tiba mati. Atau analoginya bisa seperti pameran. Ya. Pameran, kalau udah dibuka pamerannya, sampai ditutup pamerannya, itu lalu lintasnya ada terus. Karena yang beriklan itu bukan kita. Yang beriklan itu si yang punya pamerannya. Ya, nah, jadi kalau di sosmed atau di e-commerce, itu kan kita nggak bisa lihat lalu lintasnya. Ya, lalu lintasnya bisa belok kiri, belok kanan, tiba-tiba atau hilang sekaligus. Maka itu kita harus melingkari diri kita yang dengan orang-orang yang udah nyoba kiri, nyoba kanan, udah itu terus mereka udah duluan maju, udah itu terus setiap pagi bangun tidur itu selalu tersenyum gitu ya, nggak ada murung-murungnya, atau dia menyenangkan dirinya sendiri. Nah, mereka lah menjadi informasi pertama kita mengenai, oh ternyata Instagram nih udah turun gitu ya, kalah sama yang lain. Supaya kita nggak denial itu apa ya? Apa ya? Denial, bahasa Indonesianya apa denial? Alasan. Iya, jadi kadang-kadang kita kalau denial tuh, bentar lagi besok juga ada yang datang. Besoknya nggak ada, besoknya ada lagi. Jadi kayak harapan-harapan kosong. Denial itu kan gitu, nanti sesuatu yang berubah gitu ya. Padahal untuk bisa mengubah itu harus kita yang mengubahnya gitu ya. Bukan kita nunggu apa yang akan mengubah. Nah, jadi kalau dalam usaha ini orang suka bilang kalau dalam berusaha itu seperti lonely, suka kesepian. Nah, kesepian itu karena kita kadang-kadang suka punya pemikiran bahwa satu sama lain tuh bersaing. Padahal kalau kita jadikan mereka komunitas, saling berbagi, saling ngobrol, saling kolaborasi, saling bagi customer gitu ya, itu mudah-mudahan nggak lonely. Itu malah jadi banyak teman, banyak saudara, banyak silaturahmi baru dan seterusnya. Maka itu saya selalu dorong teman-teman harus berusaha berbasis komunitas. Dan komunitas itu bukan cuma satu, kan kadang-kadang ada komunitas, misalnya komunitas dari Pacitan gitu ya, ada komunitas jualan snack, terus ada komunitas jualan pakaian, macam-macam, ada komunitas hobi. Ya, jadi itu aja udah 4 komunitas yang berbeda yang kita bisa menjadi bagian di dalam komunitas tersebut. Tentunya kita punya yang utama ya, misalnya Chin gitu ya utamanya. Tetapi pendukungnya, ya supportingnya kita bisa bersilaturahmi kemana-mana. Soalnya kalau kita hanya di komunitas itu melulu, ya 4L ntar. 4L apa? Lo lagi gitu. Kan kemarin gue udah beli gitu. Ntar masa ditawarin lagi gitu. Ya, jadi kita harus terus memperluas istilahnya gini, bisa nggak dihitung tuh? Bisa. Jadi kita hitung aja seminggu kita nambah kontak berapa baru. Kalau nggak nambah kontak, oh berarti silaturahminya nggak nambah. Kalau saya kehitung berapa kali ngobras, ya kali 2 aja gitu kan. Kali 2, oh itu berarti kontak baru saya. Nah jadi Mbak Ning, Mbak Ellen juga harus mau niru ya, nyontoh gimana memperluas silaturahmi yang kita nggak terpaksa tapi mau nggak mau terluaskan dengan sendirinya ya. Jadi ini saya ngomong-ngomong udah kelewatan
berapa menit? Udah kelihatan 4 menit. Ya udah deh. Mohon maaf ya. Teman-teman harus punya kegiatan lainnya. Udah dekat maghrib juga. Nah, terakhir dari saya minta pesan-pesan dari Mbak Ning dan Mbak Ellen sebagai kalimat penutup buat saya dan teman-teman yang lain. Silakan Mbak Ning. Apa ya? Eh, manusia itu ada, itu pasti ada apa ya? Tugas dari Allah gitu. Jadi kita tuh ada tuh sebenarnya bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, begitupun produk yang kita ciptakan itu pasti ada yang membutuhkan gitu. Jadi semangat aja bikin produk baru, gitu. Semangat bikin produk terus, terus pasti orang akan membutuhkan gitu. Itu aja, Prof. Sepertinya saling membutuhkan. Ininya Allah udah menciptakan, pasti ada yang nyiptain, ada yang dibutuhkan. Ada yang Seperti beli itu. ya? Ya, ada Oke, yang beli. oke. Makasih Mbak Ning. Mbak Iya. Ellen, silakan. Kalau saya dari pengalaman aja sih ya Prof ya, terus belajar tanpa mengenal batas usia dan terus mengikuti prosesnya karena semua itu tidak akan ada yang sia-sia. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita bentar lagi mau ikutan kuliah di Mesir nih maksudnya. Amin ya Rabbal. Ada linknya, Bro. Oke. Ada itunya juga, Bang. Nanti kasih ke saya juga ya. Saya juga tahu ada universitas online yang gratis juga. Iya. Cuman udah Iya. dan itu bukan cuman agama ya, yang lain-lainnya juga. Dan banyak sekali resources yang kalau kita cari di online itu yang gratis. Makasih banget waktunya Mbak Ning, Mbak Ellen, dan Makasih moga-moga terus silaturahmi. Amin. Insya Allah. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Prof. Oke teman-teman, itu barusan kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Ning dan Mbak Ellen. Makasih yang udah ada di sini. Cin, jarang-jarang nih ada Cin di sini. Saya juga jarang ngobrol ya Cin ya. Makasih ya Cin. Dapur PKT. Salam kenal juga. Makasih. Dan teman-teman yang udah ikut partisipasi di sini, makasih semua ya. Dan sampai jumpa di acara live di Instagram deh sementara. Teman-teman follow di bio saya tuh ada akun TikTok saya, di follow supaya bisa 1000. Nah nanti saya mau live-nya di TikTok aja. Kenapa? Karena di TikTok sekarang cuannya lagi ngarah ke sana lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.